Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Dr. Sufi. Akreditasi bukan sekedar dokumen. Ada 5 cara penilaian dalam akreditasi yang dikenal dengan RDOWS. R adalah melihat dokumen regulasi, yaitu SK, pedoman, panduan, dan SPO. D, melihat dokumen bukti implementasi. E, melakukan observasi. B, melakukan wawancara. Dan yang terakhir S, meminta dilakukan simulasi. Ini untuk membuktikan apakah sudah dilakukan kerjakan yang ditulis dan tulis yang dikerjakan. Channel YouTube Dr. Sufi dibangun untuk itu semua. Ini adalah video saya yang ke-269 yang akan membahas suplemen kesehatan selenium untuk daya tahan tubuh. Sebelum melihat video 269 ini, saya anjurkan Sobat Sehat melihat video 123 dan video 248 sampai dengan 268. Apa itu suplemen kesehatan? Suplemen kesehatan adalah produk yang dimaksudkan untuk melengkapi kebutuhan zat gizi, memelihara, meningkatkan dan atau memperbaiki fungsi kesehatan, mempunyai nilai gizi dan atau efek fisiologis, mengandung satu atau lebih bahan berupa vitamin, mineral, asam amino, dan atau bahan lain bukan tumbuhan yang dapat dikombinasikan dengan tumbuhan. Kita lihat gambar 1 di video ya, tentang bagaimana proses suplemen kesehatan di dalam tubuh untuk meningkatkan daya tahan. Apakah tujuan penggunaan suplemen kesehatan? Penggunaan suplemen kesehatan tidak untuk mengobati, menggantikan obat yang digunakan dalam menyembuhkan suatu penyakit. Penggunaan suplemen kesehatan tidak bertujuan untuk menggantikan makanan sehari-hari. Penggunaan suplemen kesehatan lebih ke arah memenuhi dan melengkapi kebutuhan sehingga membantu agar tubuh pulih dari kondisi penyakit tertentu. Suplemen kesehatan yang mengandung vitamin dapat melengkapi kebutuhan zat gizi dan memperbaiki kekurangan zat gizi dalam suatu kondisi tertentu sehingga sistem imun dapat berfungsi optimal. Konsultasi pada dokter untuk memutuskan penggunaan suplemen kesehatan yang tepat. Berikutnya kita lihat gambar 2 di video. Apa itu sistem imun? Kita lihat dulu gambar 3 di video. Ketika sistem imun atau daya tahan tubuh tidak berfungsi dengan baik, maka tubuh mengalami suatu penyakit hingga dapat menyebabkan kematian. Memiliki daya tahan tubuh yang baik adalah suatu upaya dalam menghadapi COVID-19. Adalah suatu upaya dalam menghadapi COVID-19. Sekarang kita bahas informasi tentang mineral selenium. Apa itu selenium atau Se? Selenium atau Se adalah salah satu dari trace mineral atau mikronutrisi yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah sangat kecil untuk terlibat dalam beberapa fungsi fisiologis tubuh dan umumnya dalam ikatan protein yang disebut selenoprotein. Selenium merupakan bagian dari beberapa enzim, yaitu unsur penting pada enzim glutathione peroksidase yang berfungsi sebagai enzim antioksidan dalam tubuh. Hampir 46% selenium disimpan pada otot rangka. Apa saja sumber mineral dari selenium? Mineral selenium dapat tercukupi dari asupan makanan harian, yaitu sumber makanan antara lain nasi, susu, daging, dan jeroan. Kandungan selenium dalam sumber makanan sangat tergantung kadarnya dalam tanah, tempat padi atau pakan ternak tumbuh. Secara alami dalam tanah terdapat organik selenit yang oleh tanaman diubah menjadi bentuk organik.
Berapa jumlah selenium yang disarankan untuk dikonsumsi setiap hari? AKG atau angka kecukupan gizi untuk orang Indonesia sebesar pada laki-laki umur 10-12 tahun, AKG adalah 22 mg per hari. Umur 13-15 tahun adalah 30 mg per hari. Umur 16-18 tahun 36 mg per hari. 19-64 tahun 30 mg per hari, dan lebih dari 64 tahun 29 mg per hari. Ya, kita lihat tabelnya di video. Kemudian pada perempuan, angka kecukupan gizinya adalah pada umur 10-12 tahun itu 19 mg per hari. Usia 13-15 tahun itu 24 mg per hari. 16-18 tahun itu 26 mg per hari. 19-29 tahun menghasilkan atau dibutuhkan angka kecukupan gizi selenium adalah 24. Pada usia 30-64 tahun, angka kecukupan gizi adalah 25 mg per hari. Sedangkan lebih dari 64 tahun, AKG pada perempuan adalah 24 mg per hari. Apa manfaat selenium bagi tubuh? Selenium adalah nutrisi penting bagi manusia yang berperan dalam sistem reproduksi, proses sintesis DNA, sistem pertahanan tubuh dari kerusakan oksidatif dan infeksi. Kekurangan selenium dapat menyebabkan peningkatan kerentanan terhadap infeksi virus dan bakteri, dan selenoprotein membantu mencegah oksidasi lipid, mengurangi peradangan, dan mencegah penggumpalan trombosit. Enzim yang mengandung Se atau selenium bekerja bersama dengan vitamin E mencegah radikal bebas yang menimbulkan kerusakan oksidatif pada sel dan jaringan. Bagaimana selenium dapat membantu memelihara daya tahan tubuh? Berdasarkan hasil studi, pada hewan uji defisiensi selenium mengganggu daya tahan tubuh, yaitu menghambat proliferasi sel T. Pada uji klinik pada manusia, suplementasi natrium selenit 50-100 mg per hari selama 15 minggu dapat meningkatkan respon imun antipolio dan antidifteri. Suplementasi selenium atau SE pasien HIV dengan dosis 200 mg per hari menurunkan viral load dan meningkatkan daya tahan tubuh pasien. Bagaimana keamanan konsumsi selenium? Kelebihan asupan selenium dapat memberikan efek awal berupa nafas, bau bawang, dan rasa logam di mulut. Kronis berupa selenosis atau kerapuhan rambut dan kuku, lesi pada kulit, ruam kulit, mual, diare, kelelahan, kemudian juga mudah marah, dan kelainan sistem saraf. Toksik berupa gejala gastrointestinal dan gangguan saraf, gangguan pernafasan akut, infak miokard, nyeri otot, tremor, sakit kepala, wajah memerah, gagal ginjal, dan jantung. Bagaimana status regulasi selenium di Indonesia? Batas maksimal penggunaan selenium sebagai suplemen kesehatan adalah 200 mg per hari. Klaim yang disetujui untuk penggunaan sebagai suplemen kesehatan adalah suplementasi selenium membantu memenuhi kebutuhan selenium, memelihara kesehatan kulit dan rambut. Informasi tambahnya adalah bagaimana tips memilih produk suplemen kesehatan. Tips memilih suplemen kesehatan adalah dengan cek klik. Cek kemasan, cek label, cek izin edar, dan cek kadaluarsa.
Apa itu COVID-19? COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh turunan coronavirus baru. Co diambil dari corona, V dari virus, dan D dari disease atau penyakit. Proses pada COVID-19 secara rinci belum diketahui. Namun, secara umum, proses penyakit karena virus corona adalah sebagai berikut, seperti terlihat pada gambar 14. Apa saja upaya menghadapi COVID-19? Pertama, upaya memutus rantai penyebaran virus. Kemudian, upaya peningkatan daya tahan tubuh. Upaya untuk menjaga daya tahan tubuh sehat dilakukan melalui konsumsi makanan bergizi dan seimbang, istirahat cukup, olahraga dan atau aktivitas fisik teratur, dan paparan cukup sinar matahari. Bila diperlukan, dapat menggunakan suplemen kesehatan untuk membantu memelihara daya tahan tubuh. Konsultasi dengan dokter untuk penggunaan suplemen kesehatan yang tepat. Sampai saat ini belum ada penelitian yang mendukung penggunaan suplemen kesehatan untuk secara spesifik mencegah COVID-19. Demikianlah Sobat Sehat, di video 269 ini kita telah membahas suplemen kesehatan selenium berdasarkan buku saku suplemen kesehatan untuk memelihara daya tahan tubuh dalam menghadapi COVID-19 BP POM Mei 2020. Sobat Sehat bisa membaca lebih rinci pada beberapa peraturan perundangan dan khususnya bisa dilihat lebih rinci pada buku saku suplemen kesehatan untuk memelihara daya tahan tubuh dalam menghadapi COVID-19 yang membahas tentang selenium. Kita akan bertemu kembali di video 270 dan beberapa video-video selanjutnya untuk membahas konsep standar dan instrumen akreditasi klinik. Tentu teman-teman yang di klinik sudah menunggu-nunggunya. Sampai di sini dulu ya. Semoga selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.